kelompok 1 mata kuliah bioteknologi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Maisa Humaira Purba. Saya Sastri. Saya Jenny BM Iman. Saya Natalia Mulia Purba. Saya Yuris. Saya Rahadatul Aini. Saya Wahidina Legian. Di sini kami bersama-sama akan menjelaskan dalam bentuk video tentang identifikasi pada DNA mikroalga. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang dari judul kita, yaitu analisis biomolekuler, bioinformatik, dan potensi farmaseutikal, nutraceutikal, serta kosmeotikal dari mikroalga Protekeros. Jadi dari latar belakang kita tadi, yaitu mikroalga laut sebagai organisme fotosintesis utama yang kaya akan senyawa bioaktif esensialnya. Nah, mikroalga apa yang kita analisis, yaitu mikroalga Protekeros. Yang mana mikroalga ini memiliki keanekaragaman yang tinggi, lebih dari 400 spesies. Mengapa sih kita menganalisis mikroalga Protekeros? Karena Protekeros itu mengandung senyawa metabolik yang sangat tinggi seperti glukokantin, EPA, dan polisakarida bioaktif untuk industri farmaseutikal, nutraceutikal, dan kosmeotikal. Lalu titik kritisnya apa sih? Titik kritisnya yaitu identifikasi morfologi konvensional yang tidak akurat dan pendekatan biomolekuler dan bioinformatik mutlak diperlukan untuk kepastian spesies. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah yang telah kami temui dan juga tujuan dari penelitian ataupun analisis yang kita lakukan. Untuk identifikasi masalah, yang pertama adalah kurangnya data karakterisasi molekuler Caesoteros secara spesifik, terutama di Indonesia. Kemudian yang kedua, pendekatan bioinformatik ataupun pendekatan penggunaan komputer masih sangat terbatas penggunaannya. Kemudian yang ketiga, minimnya kajian terpadu yang menghubungkan identitas molekuler absolut dengan potensi metabolit aktif atau senyawa aktif yang mungkin dimiliki oleh mikroalga. Kemudian, tujuan dari penelitian atau analisis ini sendiri tentunya yang pertama, mengidentifikasi isolat mikroalga secara akurat menggunakan teknologi genetik 18S rRNA. Kemudian yang kedua, merekonstruksi topologi pohon filogenetik secara komputasional. Nah, di sini kita ingin mencari di manakah kekerabatan yang paling dekat ataupun paling mirip dengan mikroalga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis spektrum potensi bioaktif Caesoteros secara komprehensif. Jadi setelah kita mengetahui identitasnya atau kita telah menemukan sidik jarinya, kita akan menghubungkannya dengan potensi dari senyawa metabolit atau bioaktif yang dimiliki oleh mikroalga sehingga dapat berguna untuk ilmu pengetahuan ataupun teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Yang pertama, satu sampel yaitu satu isolat Caesoteros dari perairan Indonesia. Yang kedua, alat dan data bioinformatik. Bioinformatik ini ada database dan software-nya. Database yaitu Genk, Bank, dan Silva RNA-nya. Software-nya Blast, Musical, dan MegaX. Kedua dari ruang lingkup penelitian ini mencakup kajian bioaktif, nutraceutical, pharmaceutical, dan cosmeceutical. Kita masuk ke tentang pembahasan biologi dan ekologi Caesoteros. Caesoteros merupakan salah satu genus mikroalga dari kelompok diatom yang banyak ditemukan di perairan laut. Secara klasifikasinya, Caesoteros ini masuk ke kelas Bacillorhyopiaceae. Caesoteros dikenal sebagai fitoplankton yang memiliki peran penting dalam ekosistem karena menjadi produsen primer utama yang menopang rantai makanan di sistem laut. Nah, secara fisiknya, Caesoteros ini memiliki dinding sel dengan dilengkapi cangkang frustal silika dan seta atau duri silika yang dimana untuk melindungi tubuhnya dan kemudian untuk menjaga selnya tetap melayang di perairan agar lebih mudah fotosintesis. Dalam bidang ekonomi dan industri, Caesoteros ini memiliki nilai komersial yang tinggi, terutama di sektor budidaya laut global. Nah, beberapa spesies Caesoteros ini yang dominan, yang sering ditemukan atau yang paling umum dijumpai adalah spesies Caesoteros calcitrans dan spesies Caesoteros muelleri, yang
mana dimanfaatkan dalam industri karena pertumbuhannya relatif cepat dan kandungan nutrisi yang tinggi. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke tentang identifikasi molekuler 16S. Yang pertama, proses identifikasinya dimulai dari ekstraksi DNA untuk memperoleh materi genetik murni dari sampel Sahetegerosnya. Dan kemudian, setelah DNA-nya berhasil diperoleh, maka dilakukan amplifikasi menggunakan metode PCR agar fragmen gen 18S rRNA-nya dapat diperbanyak dan dianalisis lebih lanjut. Nah, selanjutnya hasil sequence DNA-nya dibandingkan dengan data pada genbank dengan menggunakan algoritma BLAST. Tahapan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian sequence DNA sampel dengan data referensi global sehingga identifikasi dapat dilakukan lebih akurat. Nah, penggunaan metode molekuler ini memberikan kelebihan dibandingkan dengan identifikasi morfologi karena yang dimana mampu mengurangi kesalahan identifikasi akibat kemiripan bentuk antar spesies. Analisis filogenetik dan bioinformatik. Rekonstruksi pohon filogenetik merupakan inti dari analisis bioinformatik dalam studi keanekaragaman molekuler. Multiple sequence alignment atau disebut MSA menggunakan Moseley Multiple Sequence Comparison Dialog Exploitation atau KURSTAW merupakan langkah pertama yang krusial karena kualitas alignment secara langsung mempengaruhi topologi pohon yang dihasilkan. Setelah MSA, model substitusi nukleotida yang paling sesuai dipilih menggunakan kriteria informasi AIC atau BIC sebelum rekomendasi pohon dilakukan. Metode NG yang diimplementasikan dalam MEGA merupakan pendekatan yang umum digunakan karena efisiensi komputasinya dan kemampuannya menangani dataset besar. Nilai bootstrap yang direkomendasikan adalah minimal 1000 ulangan untuk memperoleh dukungan statistik yang kuat terhadap setiap cabang pohon. Metode alternatif seperti Maximum Likelihood atau ML dan BL merupakan estimasi hubungan filogenetik yang lebih akurat secara statistik meskipun memerlukan waktu komputasi lebih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolit bioaktif pada mikroalga Sahetegeros sebagai senyawa alami yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan industri pangan maupun farmasi. Beberapa metabolit utama yang dihasilkan dari mikroalga Sahetegeros ini antara lain: yang pertama, fuskosantin. Fuskosantin adalah pigmen karotenoid pada Sahetegeros yang berfungsi sebagai antioksidan kuat. Senyawa ini membantu melindungi sel tubuh dari radikal bebas dan memiliki potensi sebagai anti kanker karena dapat menghambat pertumbuhan sel abnormal. Yang kedua, EPA. EPA merupakan asam lemak omega 3 yang berfungsi sebagai antiinflamasi. Senyawa ini membantu mengurangi peradangan, menjaga kesehatan jantung, dan mendukung fungsi otak. Yang ketiga, polisakarida tersulfatasi. Polisakarida tersulfatasi adalah senyawa kompleks yang memiliki aktivitas biologis seperti meningkatkan sistem imun, antioksidan, dan membantu melindungi tubuh dari infeksi maupun kerusakan sel. Yang keempat, MAA. MAA adalah senyawa alami yang mampu menyerap sinar ultraviolet atau UV. Oleh karena itu, senyawa ini berfungsi sebagai agen pelindung UV alami yang dapat melindungi sel dari kerusakan akibat paparan sinar matahari. Selanjutnya yaitu metode. Ada 4 tahapan yang dilakukan. Yang pertama yaitu lapangan dan kultur, meliputi pengambilan sampel perairan serta isolasi dan stabilitas kultur. Kedua adalah laboratorium basah yang mencakup ekstraksi DNA genomik dan amplifikasi gen 18S RNA menggunakan PCR. Selanjutnya pada tahap komputasi bioinformatik dilakukan sequencing DNA, analisis BLAST dan rekonstruksi filogenetik untuk mengetahui hubungan keberatan organisme. Tahapan terakhir yaitu sintesis, dilakukan melalui kajian literatur metabolimik secara terpadu untuk mendukung interpretasi hasil penelitian. Baik, pada slide ini ditampilkan hasil analisis BLAST sampel mikroorganisme yang telah diuji. Hasil menunjukkan tingkat kecocokan sebesar 100%, sehingga identitas sampel berhasil dikonfirmasi sebagai Sahetegeros calcitrans. Terdapat 3 parameter utama pada hasil analisis
analisis ini, yang pertama adalah percent identity sebesar 100%. Artinya, urutan DNA sampel yang diuji memiliki kesamaan sempurna dengan data referensi di database GenBank. Dengan kata lain, tidak ditemukan perbedaan susunan bahasa nitrogen pada sequence yang dibandingkan. Yang kedua, query cover sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa seluruh panjang sequence DNA sampel berhasil terbaca dan seluruh bagian tersebut cocok dengan data referensi. Jika tidak ada bagian DNA yang terpotong atau tidak teridentifikasi. Selanjutnya terdapat e-value sebesar 0,0. Nilai ini menunjukkan tingkat signifikansi statistik yang sangat tinggi. Semakin kecil nilai e-value, maka kemungkinan kecocokan terjadi secara kebetulan. Semakin kecil nilai 0,0, berarti hasil identifikasi ini sangat valid dan dapat dipercaya. Hasil filogene. Diketahui sampel Chow TC Ross Calcitrans itu terindikasi 98%. Posisi clade. Sampel penelitian terklaster secara solid dan eksklusif di dalam clade Chow TC Ross Calcitrans. Kekuatan topologi. Nilai validasi bootstrap mencapai angka absolut 98%. Konsistensi algoritma. Topologi terbukti stabil dan konsisten saat diuji silang menggunakan metode neckboard joining maupun maksimum likelihood atau disingkat ML. Inti utama, konfirmasi berlapis yang mengunci dan menguatkan hasil temuan dari analisis BLAST sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Suryana dengan NIM 23041111332. Saya akan menjelaskan potensi farmaseutical dan nutraceutical memiliki manfaat penting bagi kesehatan. Dalam bidang farmaseutical, senyawa yang terkandung berpotensi sebagai anti kanker karena dapat mencegah pertumbuhan sel abnormal, bersifat antiinflamasi untuk meredakan peradangan, bantu meningkatkan sistem imun sebagai imunostimulan, serta melindungi kesehatan jantung dan pembuluh darah melalui efek kardioprotektif. Sementara itu, pada bidang nutraceutical, kandungannya kaya akan asam lemak omega 3 seperti EPA dan DHA, mengandung senyawa B1,3 glukan yang bermanfaat bagi tubuh, serta menjadi sumber vitamin B12, mikroalga yang penting untuk kesehatan. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang potensi cosmeceuticals pada mikroalga Setoceros calcitrans. Memiliki potensi besar dalam cosmeceutical karena mengandung berbagai senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan kulit. Mikroalga ini dapat digunakan sebagai pencerah kulit alami karena membantu melindungi pembentukan melanin sehingga kulit tampak lebih cerah dan merata. Selain itu, kandungan polisakarida ekstraseluler berfungsi menjaga kelembaban kulit dan meningkatkan elastisitasnya. Mikroalga ini juga memiliki aktivitas antioksidan yang berasal dari senyawa fukosantin, EPA, dan DHA yang mampu melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu mencegah penuaan dini. Kandungan MMA, mycosporin, like amino acid berfungsi sebagai tabir surya alami yang dapat melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet UV. Dengan berbagai manfaat tersebut, Setoceros calcitrans berpotensi dikembangkan sebagai bahan alami dalam produk kosmetik seperti krim, serum, masker, dan sunscreen. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa identifikasi genetik menggunakan marker 18S-RNA berhasil memastikan bahwa sampel yang diteliti merupakan spesies Chaetococeros calcitrans secara akurat. Selanjutnya, validasi filogenetik menunjukkan hubungan kekerabatan yang sangat kuat dengan tingkat kepercayaan mencapai 98%, sehingga hasil identifikasi dapat dinyatakan valid dan terpercaya. Selain itu, kajian literatur memperlihatkan bahwa Setoceros calcitrans memiliki kandungan metabolit bioaktif yang sangat beragam dan bernilai tinggi, sehingga berpotensi bermanfaat dalam berbagai bidang bioteknologi. Dengan potensi tersebut, isolat ini dinilai layak untuk dikembangkan lebih lanjut ke arah komersial, terutama pada sektor farmasi, pangan, dan kosmetik.